Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaliza. Saya guru BK di SMP Negeri 7 Kandangan. Peran guru bimbingan dan konseling tidak hanya sebagai tempat menyelesaikan masalah, tetapi juga sebagai wahana pembentukan karakter, pengembangan potensi, dan pendampingan psikologis. Sebagian siswa memiliki pandangan negatif terhadap layanan BK. Dari pandangan itulah lahirlah inovasi layanan BK Sahabat Hati. Saling hadir, berempati, dan tumbuh bersama. Sebuah layanan inovasi layanan BK berbasis empati yang dikembangkan di SMP Negeri 7 Kandangan. SMP Negeri 7 Kandangan merupakan salah satu sekolah menengah pertama di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang memiliki karakteristik siswa yang beragam, baik itu dari segi latar belakang sosial maupun ekonomi. Selain itu, ruang konseling tradisional yang bersifat formal seringkali membuat siswa merasa canggung. Mereka khawatir dianggap bermasalah oleh teman-teman apabila terlihat datang ke ruang BK. Akibatnya, banyak masalah siswa yang tidak tersampaikan bahkan sering terlambat untuk ditangani. Saya mulai menyadari bahwa pola pendekatan konvensional tidak lagi cukup efektif, sehingga diperlukan cara baru agar layanan BK bisa tetap menjangkau hati siswa dengan cara yang sesuai dengan gaya hidup mereka, yaitu cepat, fleksibel, dan berbasis teknologi. Tantangan utama yang dihadapi adalah bagaimana menghadirkan layanan BK yang tetap humanis di tengah derasnya arus digitalisasi. Beberapa tantangan yang sering muncul di lapangan seperti citra BK yang masih negatif, waktu layanan yang terbatas, minimnya keterbukaan siswa, dan kurangnya media komunikasi yang sesuai dengan kebiasaan digital siswa. Menjawab situasi dan tantangan tersebut, saya membuat inovasi Sahabat Hati, yaitu saling hadir, berempati, dan tumbuh bersama hati. Inovasi ini dijalankan dengan 5 strategi utama. Yang pertama yaitu bimbingan klasikal berbasis permainan. Layanan bimbingan klasikal ini sangat penting di usia anak SMP karena pada masa ini mereka sedang berada di fase transisi dari masa kanak-kanak ke masa remaja. Tetapi saat ini kita menghadapi generasi Z yang mana pembelajaran itu ataupun layanan yang diberikan harus kreatif dan inovatif. Hal ini selaras dengan program prioritas Kementerian Pendidikan, yaitu transformasi pembelajaran, salah satunya penguatan bimbingan konseling melalui program 7 jurus BK Hebat, yang mana dalam memberikan layanan itu berbasis ARKA. Itu sangat memudahkan siswa dalam memahami konsep karena mereka mengalami dan menemukan sendiri makna pembelajaran melalui aktivitas seperti bermain. Yang kedua yaitu kotak hati digital. Setiap siswa dapat mengakses formulir ini melalui barcode yang ditempelkan di berbagai sudut sekolah. Di dalam formulir ini, siswa bisa menuliskan bagaimana perasaan mereka saat itu, ataupun mereka bisa menceritakan permasalahan pribadi, karir, akademik, keluarga, serta saran untuk sekolah. Langkah sederhana ini ternyata sangat efektif. Siswa merasa lebih bebas mengekspresikan perasaan tanpa takut dihakimi. Kotak digital ini menjadi jembatan pertama membuka komunikasi dua arah antara guru BK dan siswa. Yang ketiga yaitu BK Menyapa Pagi. Setiap Senin pagi sebelum kegiatan belajar dimulai, guru BK menyampaikan pesan reflektif singkat melalui pengeras suara. Pesan-pesan ini berisi motivasi, ajakan untuk berbuat baik, refleksi nilai empati, serta tips ringan mengelola emosi. Program sederhana ini menciptakan suasana positif dan menjadi suntikan semangat pagi di awal minggu. Siswa mulai menantikan momen BK Menyapa Pagi karena bahasanya ringan, akrab, dan relevan dengan kehidupan mereka. Keempat yaitu konten edukatif di media sosial.
Program ini menggunakan sosial media seperti Instagram, TikTok, dan Facebook yang berisi layanan bimbingan klasikal atau kata-kata inspiratif. Hal ini tidak hanya untuk itu, tetapi sebagai inspirasi guru BK di luar sana untuk membangun citra positif guru BK yang fun and up to date. Terakhir yaitu proyek kolaborasi digital. Proyek ini berkolaborasi dengan siswa, yang mana siswa diberikan wadah untuk mengekspresikan dirinya melalui gambaran ataupun poster digital untuk dipajang di papan bimbingan dan konseling, serta dipublikasikan sebagai kampanye kebaikan. Hal ini mendorong kreativitas. Siswa belajar berkolaborasi secara digital dan menjadi agen perubahan yang positif. Setelah berjalan beberapa bulan, program Sahabat Hati ini menunjukkan hasil yang menggembirakan, seperti jumlah siswa yang mengakses formulir kotak hati digital meningkat hingga 45%. Siswa mulai menunjukkan sikap terbuka, frekuensi konflik antar siswa menurun, dan inovasi ini menunjukkan bahwa empati tetap bisa tumbuh di ruang digital jika dikelola dengan niat tulus dan kehangatan. Inovasi Sahabat Hati di SMP Negeri 7 Kandangan membuktikan bahwa layanan BK dapat bertransformasi menjadi lebih adaptif dan menyenangkan. Keberhasilan inovasi ini tidak lepas dari dukungan kepala sekolah, guru, siswa, serta orang tua yang berkolaborasi dalam semangat yang sama untuk menjadikan sekolah sebagai rumah yang nyaman bagi tumbuhnya hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BK semuanya. Di sini saya memiliki pendapat bahwa untuk program BK tersebut sangat baik sekali ya. Karena di situ ada bisa memotivasi anak. Kalau kata-katanya tentang motivasi. Terus kalau kata-katanya itu tentang nasihat, maka anak-anak akan bisa memperbaiki diri. Bukan cuma anak, siapapun yang berhadir pada acara upacara bendera di hari Senin akan mendapatkan manfaatnya. Dan apabila itu berupa sindiran, maka anak-anak kita bisa memperbaiki pribadi dan etikanya. Itu pendapat dari saya. Salam sahabat BK.